Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Rahma Aulia dari Sarjana Terapan Keperawatan kelas 2B. Jadi hari ini saya akan menceritakan fenomena kejadian masalah kesehatan jiwa di Eropa, Asia, dan di Indonesia. Jadi pada kasus yang pertama, saya akan menceritakan seniman dari Belanda yaitu Vincent van Gogh 1853 hingga 1890. Vincent van Gogh adalah seorang pelukis asal Belanda yang dikenal sebagai salah satu seniman paling berpengaruh di dunia. Meskipun kini karya-karyanya sangat terkenal, semasa hidupnya ia justru hidup dalam kesulitan dan mengalami gangguan kesehatan jiwa. Van Gogh mengalami kesehatan mental yang serius. Ia sering mengalami perubahan suasana yang ekstrim, depresi berat, kecemasan, halusinasi atau kebingungan pada beberapa periode. Pada tahun 1888, setelah bertengkar dengan temannya, pelukis Paul Gauguin, Van Gogh mengalami krisis mental dan memotong sebagian telinga kirinya. Setelah kejadian itu, ia beberapa kali dirawat di rumah sakit dan kemudian tinggal di rumah sakit jiwa di Saint-Rémy de Provence, Prancis. Hingga saat ini tidak ada diagnosis pasti mengenai gangguan yang dialaminya. Para ahli menduga berbagai kemungkinan seperti gangguan bipolar, depresi berat, epilepsi lobus temporal, atau kondisi lain. Karena keterbatasan data medis saat itu, tidak ada kesimpulan yang dapat dipastikan. Pada tahun 1890, di usianya yang 37 tahun, Van Gogh mengalami luka tembak yang diyakini sebagai percobaan bunuh diri. Ia meninggal dunia kemudian ditemani oleh adiknya Theo. Hikmah dari kisah Van Gogh yaitu menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa tetap dapat memiliki bakat, kreativitas, dan memberikan kontribusi besar bagi dunia. Pengalamannya juga mengingatkan pentingnya dukungan keluarga, penanganan kesehatan mental yang tepat, dan mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa. Selanjutnya di Asia, dari Korea Selatan yaitu Suli, lahir pada 1994. Yang memiliki nama asli Choi Jin-ri, adalah seorang penyanyi, aktris, dan model asal Korea Selatan. Ia dikenal sebagai mantan anggota grup K-pop dan merupakan salah satu artis Korea vokal yang membahas kesehatan mental. Selama bertahun-tahun, Suli menghadapi perundungan atau cyberbullying dan komentar kebencian di media sosial. Tekanan besar sebagai figur publik, kritis atas kehidupan pribadinya dan pandangan yang ia sampaikan di depan publik. Dalam beberapa wawancara, ia mengungkapkan bahwa komentar negatif yang terus-menerus sangat mempengaruhi kondisi emosionalnya. Meski begitu, tidak pernah ada pernyataan resmi yang memastikan diagnosis gangguan mental tertentu, sehingga tidak tepat menyebut ia mengidap penyakit seperti bipolar atau depresi berdasarkan spekulasi. Pada 14 Oktober 2019, Suli ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada usia 25 tahun. Polisi Korea Selatan menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda tidak kriminal dan kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri. Kepergiannya memicu diskusi besar di Korea Selatan mengenai pentingnya kesehatan mental, dampak cyberbullying terhadap artis, tekanan industri hiburan, dan perlunya perlindungan dan dukungan psikologis sebagai public figure. Kisah Suli menunjukkan bahwa ketenaran tidak menjamin seseorang terbebas dari penderitaan emosional. Pengalaman hidupnya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan mental, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta memberikan dukungan dan empati kepada orang lain daripada menyebar komentar yang menyakiti. Selanjutnya di Indonesia yaitu aktris Marshanda. Marshanda mengungkapkan bahwa ia didiagnosis bipolar disorder tipe 2 pada tahun 2009 oleh psikiater. Awalnya ia tidak menerima diagnosis tersebut dan mengaku sempat menyangkal atau denial selama sekitar 4 tahun sebelum akhirnya menerima kondisinya dan menjalani pengobatan serta kontrol rutin. Mengenai penyebabnya, tidak ada satu penyebab pasti. Bipolar merupakan gangguan kesehatan jiwa yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, biologis, dan lingkungan. Marshanda sendiri pernah menceritakan bahwa ia merasa kondisi yang dialaminya berkaitan dengan trauma masa kecil, seperti pola asuh yang menurutnya menimbulkan luka batin dan pengalaman menjadi korban perundungan atau bullying saat SD. Ini adalah pengalaman pribadinya dan bukan berarti semua orang dengan bipolar memiliki penyebab yang sama. Secara singkat, perjalanan hidup Marshanda yaitu sejak kecil dikenal sebagai artis cilik dan kemudian menjadi aktris serta penyanyi. Pada tahun 2009 mulai mengalami gangguan suasana hati dan akhirnya didiagnosis bipolar tipe 2. Ia sempat menolak diagnosis tersebut selama beberapa tahun. Setelah menerima kondisinya, ia rutin menjalani perawatan
perawatan dengan psikiater, mengonsumsi obat dan sesuai anjuran, dan belajar mengenali tanda-tanda kekambuhan. Kini Marsyanda sering berbagi pengalaman untuk mengurangi stigma terhadap gangguan kesehatan jiwa dan menunjukkan bahwa orang dengan bipolar tetap dapat berkarya dan menjalani kehidupan yang produktif jika mendapatkan penanganan yang tepat. Marsyanda bukan mengidap bipolar karena suatu kejadian tertentu. Berdasarkan pengakuannya, trauma masa kecil dan pengalaman bullying diduga menjadi faktor yang berkontribusi. Tetapi secara medis, bipolar adalah gangguan yang muncul akibat interaksi berbagai faktor termasuk faktor biologis dan genetik. Jadi menurut WHO atau World Health Organization mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai kondisi kesejahteraan mental di mana seseorang mampu menyadari potensinya, mengatasi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, serta berkontribusi pada masyarakat. Artinya, kesehatan jiwa bukan hanya tidak adanya gangguan mental, tetapi juga kemampuan seseorang untuk berpikir, mengendalikan emosi, menjalin hubungan sosial yang baik, dan berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu, aman, dan terjangkau, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi akibat gangguan jiwa. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Lalu, apa saja sih peran perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa? Yaitu perawat sebagai edukator atau memberikan pendidikan kesehatan, cara mengelola stres, serta pencegahan gangguan mental. Lalu perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, yaitu melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, menyusun intervensi, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi kondisi pasien. Lalu perawat sebagai konselor, yaitu mendengarkan keluhan pasien, memberikan dukungan emosional, dan membantu pasien mengembangkan strategi coping yang sehat. Selanjutnya perawat sebagai advokat, yaitu melindungi hak pasien, termasuk hak memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan bebas dari stigma. Lalu perawat sebagai kolaborator, bekerja sama dengan dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang komprehensif. Lalu perawat sebagai promotor kesehatan, yaitu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan jiwa di masyarakat melalui penyuluhan, screening dini, dan kampanye pencegahan gangguan jiwa. Lalu yang terakhir yaitu perawat sebagai rehabilitator, yaitu membantu pasien mengembalikan kemampuan berfungsi secara mandiri dan meningkatkan kualitas hidup setelah mengalami kesehatan gangguan jiwa. Lalu kesimpulan dari video ini yaitu kesehatan jiwa merupakan kondisi sejahtera yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan secara produktif dan bermakna. Perawat memiliki peran penting dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif untuk meningkatkan kesehatan jiwa di masyarakat. Begitu saja penjelasan saya tentang kesehatan jiwa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.